kedepannya akan ada penerimaan mahasiswa baru ini, mulai kapan itu dipersiapkan Pak Jamal? Kami sudah persiapkan di awal Februari ini, Pak. Jadi awal Februari kita sudah mulai menyiapkan, kita sosialisasi ke sekolah-sekolah insya Allah, dan juga kami memiliki 5 sosial media aktif semua, Pak. Jadi TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, juga Twitter, dan kita juga punya website sekolah. Jadi semua aktivitas kita itu ada di sosial media. Dan kami punya prioritas, Pak, di siswa itu adalah bagaimana siswa punya percaya diri yang tinggi. Jadi kalau buka sosial media SMK PPN, yang paling banyak muncul itu adalah siswa. Karena salah satu target kita ketika di masyarakat boleh mandiri, dan juga di sekolah ketika ada pengunjung mereka menjadi tour guide, Pak. Jadi mereka memandu pengunjung. Ya, bagus sekali itu Pak Jamal. Saya juga sudah lihat-lihat TikToknya, luar biasa ya. Jadi sekarang kan sudah zaman milenial ya, zaman 4.0 ya. Nah, oleh karena itu ini harus dimanfaatkan. Nah, sehingga apa saja yang kegiatan yang dilakukan oleh sekolah itu harus tersosialisasi ke masyarakat ya, sehingga ini diharapkan sekolah ini akan ketambahan siswa ya terus menerus. Nah, jadi bulan apa untuk mulai penerimaan siswa? Mulai Februari ini, Pak. Jadi mulai Februari kita sudah mulai proses penerimaannya. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak berminat, karena kami juga, Pak, sementara berusaha memperbaiki citra untuk pemahaman orang tua terhadap SMK pertanian. Kami menerapkan petani milenial, Pak. Jadi anak-anak itu bagaimana mereka bisa berproduksi santai tapi serius, menghasilkan bibit, bagaimana memperbanyak tanaman dengan stek, menyambung tanaman, satu tanaman bisa jadi 5, jadi 6 macam, bagaimana mencangkok, dan kami semua siap bahannya, Pak, karena kami 260-an jenis tanaman. Anak-anak bebas, ini yang bisa dicangkok ya, ini yang bisa di stek, ini yang bisa disambung. Jadi mereka sangat leluasa, santai, milenial, tapi juga serius, Pak. Jadi luar biasa ya. Jadi untuk keberlanjutan sekolah itu kita perlu hal-hal yang baru, terobosan-terobosan yang baru. Dan ini bagus sekali dari SMK PPN Telaga ini ada bagaimana siswanya menjadi petani milenial ya, petani milenial, dan betul-betul siswanya ini menguasai apa yang sedang dipelajari di sekolah ya. Jadi betul-betul kompeten. Jadi tidak diragukan lagi ya. Dan sekolah ini juga beasiswanya malahan 99%. Jadi orang tua ini semakin meringankan bagi orang tua untuk memasukkan anaknya di sekolah. Gorontalo ini memang betul-betul butuh SDM di pertanian, karena satu sumber daya yang kita miliki di Gorontalo itu adalah pertanian. Pertanian dalam arti luas, ada perikanan, peternakan. Nah, ini yang harus kita kembangkan, dan ini yang diharapkan ke depan menjadi membuka lapangan kerja baru. Nah, sehingga masyarakat Gorontalo itu semuanya bekerja, dan ini bisa meningkatkan kesejahteraan. Kita bisa lihat New Zealand misalnya, itu bidang pertanian, tetap negaranya sejahtera. Amerika juga itu ternyata juga hasil utamanya itu adalah pertanian. Nah, kenapa ini kita tidak kembangkan di Gorontalo? Dan saya sangat senang ini KPPN ini sangat luar biasa, karena dipimpin oleh kepala sekolah yang teladan di tingkat nasional ya. Jadi ini tidak meragukan bagi orang tua. Nah, silakan untuk mendaftar yang lulusan SMP, terutama di daerah Telaga sini, Tapa, dan juga kota, bisa masuk ke sini ya. Orang tuanya yang kurang mampu, sosialisasi ya ke sekolah-sekolah yang dekat sini untuk supaya mereka bisa masuk
ke sekolah ke SMK PPN Gorontalo. Apa sudah dilakukan itu juga, Pak Jamal? Mulai sosialisasi bulan Februari, Pak. Setiap tahun sebenarnya kita turun, bahkan sampai ke masjid juga kita sosialisasi. Tapi memang karena ini sekolah baru, mungkin butuh tahapan-tahapan untuk bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Tapi yang jelas kami memberikan jaminan kepada orang tua yang mau masukkan anaknya di SMK PPN. Kami juga menjaga akhlak mereka, karena kalau ada siswa yang tidak bisa ngaji, itu kita pastikan tamat dari situ bisa ngaji, Pak. Dan kita juga yang sudah bisa ngaji itu juga kita berikan pelan-pelan bisa ada hafalan walaupun 1 juz 30 gitu. Jadi kita mengisi rohaninya juga, pergaulannya kita jaga supaya orang tua juga bisa tenang. Ya, alhamdulillah ya. Jadi memang betul-betul sekolah ini menerapkan pendidikan apa yang Jokowi katakan ini, revolusi mental ya. Jadi karakter dari anak-anak ini juga menjadi perhatian utama dari sekolah ini. Nah, sehingga para siswanya ini bisa, di samping dia kompeten menguasai ilmunya, jurusannya, dia juga bisa mengaji ya, 30 juz 30. Dan alhamdulillah saya juga kuasai 1 juz 30 ini, Pak. Ini sangat penting ya, sangat penting ini agama mengutamakan untuk pendidikan akhlak itu di samping dia belajar jurusannya ya. Ya, jadi sangat luar biasa ini Pak Jamal ya, SMK PPN Gorontalo ini yang kita harapkan ke depan ini bisa lebih banyak lagi yang masuk ke sini, masuk ke sini sehingga betul-betul lulusannya, karena ini yang kita harapkan, lulusan SMK itu kan dia bisa membuka lapangan kerja baru. Begitu dia lulus, dia langsung bekerja dan bisa membuka lapangan kerja dan merekrut ya tenaga kerja yang lain bekerja di bidangnya ya. Mungkin ke depan juga Pak Jamal mungkin bisa bikin juga startup ya, startup digital untuk sekolah ini. Nah, sehingga sekolah ini punya penghasilan juga dari startup digital ini. Kami harus banyak belajar ini Pak dari Bapak. Sekolah ini berdiri atas tanda tangan Bapak juga. Izin operasional keluar awal 2021. Kemudian kami membuat branding juga, itu motivasinya dari Bapak sebagai kepala dinas waktu itu. Kita harus buat branding. Dan ini juga kalau startup ini kami masih lemah, kayaknya kami perlu berguru lagi. Itu sangat luar biasa. Menteri Pendidikan kita kan punya startup Gojek itu ya, Pak Nadiem Makarim, dan omsetnya sekarang itu sudah triliun ya. Dan kalau ini dilakukan oleh sekolah, ini menjadi salah satu penghasilan sekolah juga ya untuk BLUT itu ya, BLUT SMK, sehingga bisa mensejahterakan juga guru-gurunya ya. Jadi intinya itu untuk BLUT ini, POTUD itu adalah ke sana. Jadi sekolah itu jadi sejahtera, guru-gurunya sejahtera, kemudian siswanya betul-betul kompeten. Nah, itu yang menjadi tujuan saya, tapi sangat disayangkan ini tidak berlanjut terus-menerus ya. Padahal ini sangat potensial untuk supaya guru-guru itu menjadi nah, tetapi mungkin ke depan ini yang kita akan sampaikan ke pimpinan agar terus didorong ini supaya SMK ini menjadi salah satu pionir di dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Bulan apa sudah mau penerimaan siswa baru Pak Jamal? Mulai Februari Pak, mulai Februari ini kita sudah mulai sounding secara bertahap informasinya ke sekolah-sekolah. Kan akhirnya itu di bulan Juni, tapi kita bisa lebih dulu sounding kepada sekolah-sekolah tentang proses penerimaan siswa baru ini.
Ya, mudah-mudahan ini siswanya menjadi lebih banyak lagi ya, banyak lagi. Dan di mana di sekolah ini kan sudah ada beasiswa ya, jadi sangat meringankan orang tua ya, terutama orang tua yang tingkat penghasilannya di bawah upah minimum misalnya ya. Nah, sehingga karena kalau kita mau keluar dari kemiskinan, maka salah satu cara itu hanya lewat pendidikan, tidak ada jalan lain ya. Jadi mudah-mudahan ini pemerintah, kita dorong juga ya, pemerintah daerah bagaimana memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu untuk terus melanjutkan pendidikannya, untuk merubah kehidupan dari keluarga tersebut. Itu ya, jadi bulan Juni ya Pak Jamal ya. Dan sudah penerimaan siswa baru ya. Jadi ini diharapkan Pak Jamal terus melakukan inovasi baru, dan juga nanti juga kita akan sampaikan juga ke instansi terkait ya, bahwa ternyata banyak bibit ya yang butuh bibit tanaman, bisa langsung ke SMK PPN Gorontalo. Sebagai informasi Pak, sebagai informasi, alhamdulillah kami dapat apresiasi dari Bapeda Provinsi ya, karena kita itu menerapkan cara pembangunan berkelanjutan, baik dari penggunaan organik, melestarikan lingkungan, koleksi. Kita diusulkan oleh Bapeda Provinsi itu lomba SDGs tingkat nasional dan masuk 10 besar Pak. Ya, alhamdulillah. Dan kami juga alhamdulillah diundang sebagai narasumber di Bapeda dalam rangka perencanaan pembangunan 2024 sebagai salah satu praktek cerdas pembangunan Pak. Inovasi seperti ini yang diharapkan ya oleh pemerintah, karena kita Gorontalo ini kalau melihat fiskalnya sangat kecil ya. Nah, oleh karena itu yang utama adalah SDM ya, kualitas SDM. Jadi kalau SDM-nya berkualitas, ini bisa, walaupun kita sumber dayanya sedikit, nah ini daerah kita akan maju. Jadi memang ini terus didorong ya, dan diharapkan SMK PPN Gorontalo berinovasi ya. Atas nama sekolah, pertama mengucapkan terima kasih Pak atas pertemuan kita ini yang luar biasa menurut kami, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya terhadap SMK PPN. Ada dua dukungan yang real Pak masyarakat saat ini ke SMK PPN. Yang pertama, ada pengusaha yang memberikan beasiswa kepada siswa kita, utamanya yang tidak dapat PIP, dan itu sudah berlangsung 2 tahun lebih. Ini kepedulian menurut saya Pak. Yang kedua, masyarakat kita setelah melihat konsep kita itu, yang punya tanaman di rumah itu disumbangkan ke sekolah Pak. Ada 14 sekarang penyumbang dan ada di website sekolah, karena mereka melihat, wah ini luar biasa, bisa menjadi amal jariah, di mana sekolah pelihara bisa dikembangbiakkan, bisa siswa belajar dan bisa menjadi amal jariah. Dan saya atas apresiasi masyarakat itu Pak, menurut kami sangat luar biasa. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini akan terus berkembang Pak. Terima kasih. Ya, jadi luar biasa juga ikut berpartisipasi ya. Bagaimana bibit tanaman ini harus kita perbanyak di Provinsi Gorontalo. Dan kadang-kadang kan banyak juga tanaman asli Gorontalo sudah mulai punah ya. Betul Pak. Nah, oleh karena itu harus dikembangbiakan ya di sekolah ini. Ada yang dikembangbiakan di sekolah yang tanaman-tanaman tradisional Pak Jamal? Ada Pak. Yang pertama itu ada buatan putih. Kemudian bambu kuning tebal dengan tipis, karena ini untuk kebutuhan adat. Juga ada jambura merah dan hijau ada sama kita Pak, kita kembangkan juga itu. Dan beberapa tanaman adat Gorontalo itu juga kita. Ada jambu khas Gorontalo Pak, yang buahnya itu di batang.
itu juga kita sudah mulai indukannya sudah ada di sekolah, dan ini kalau sudah ada indukan maka ke depan itu perbanyakannya akan lebih mudah, Pak. Kita punya 8 jenis mangga dan sebagian besar sudah ditanam jadi indukan. Nah, kalau itu sudah mulai berbuah, itu akan kita perbanyak lagi dengan kita sambung dari mangga lokal. Jadi ke depan saya yakin Pak ini akan banyak inovasi, walaupun masih banyak kekurangan juga Pak, karena ini sekolah baru 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, masih banyak kekurangan, tapi kami selalu optimis dengan guru-guru muda mau belajar itu tiap saat kita create inovasinya Pak. Di dalam perbanyakan tanaman ini kan ada okulasi. Betul, itu juga Pak. dilakukan, itu juga dilakukan. Cangkok, ya. Iya Pak. Jadi anak-anak itu sudah tahu tanaman apa saja yang boleh di stek dengan potong batang atau daunnya kita bisa nanam, kita bisa kembangkan. Tanaman apa yang boleh disambung, tanaman apa yang boleh dicangkok. Jadi kenapa itu mudah bagi kami? Karena kami punya koleksi Pak. Kami punya tanaman dan kami juga sebenarnya terbuka ke sekolah lain. Silakan datang belajar bersama. Bahkan kalau ada yang mau PKL di sekolah kita terima Pak. Karena kita jadi di bawah sekolah itu ada unit usaha namanya Teaching Factory, unit usaha sekolah dikelola sendiri, ada direkturnya, ada bendaharanya sendiri Pak. Ya. Jadi kalau ada pembelian tanaman itu masuk di situ supaya kita tahu alur kasnya bagaimana. Jadi ini jadi pembelajaran lah begitu untuk ya ke depan bisa menuju ke BLUD. Ya, BLUD Pak. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jamal ini sudah BLUD, BLUD ya? Betul Pak. Dengan BLUD ini sebenarnya membantu guru-guru dan sekolah kan hukum sebenarnya. Jadi terlindungi dengan, sehingga apapun yang dilakukan di sana ini memang sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi kalau bukan menjadi temuan juga ya, dari temuan. Jadi BLUD ini sebenarnya melindungi sekolah dan bisa mengembangkan usaha yang ada di sekolah itu, dan duitnya itu tidak akan masuk ke daerah, langsung dikelola oleh sekolah itu sendiri. Dan untuk kepentingan kesejahteraan guru-guru dan juga pengembangan yang ada di sekolah. Nah, dan BLUD ini kan sudah Jawa Timur, DKI ini sudah maju luar biasa ya, bisa 2 miliar mereka hasilnya. Nah di kita belum karena belum ada BLUD-nya ya. Nah diharapkan dengan BLUD ini maka SMK ini akan menjadi pionir ya pengembangan ekonomi di Gorontalo. Sangat luar biasa ya dengan apa yang dilakukan oleh SMK PPN, melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan penghasilan sekolah ya. Masih ada yang perlu disampaikan Pak Jamal, terutama kepada orang tua yang punya anak SMP yang akan melanjutkan ke SMA atau SMK. Silakan Pak Jamal. Ya, harapan kami pada orang tua ini dukungan pemerintah maupun masyarakat sangat tinggi, khususnya areal Talaga. Ini sekolah Kabupaten Rasa Kota karena cukup 3 menit dari Telaga Corner, 3 menit dari Jembatan Ampi. Jadi sebenarnya ini Rasa Kota, tapi insya Allah pendidikannya aman, kita bisa lebih belajar lebih tenang daripada misalnya agak jauh butuh transport. Insya Allah di SMK PPN lebih dekat. Kami berharap dukungan dari orang tua yang punya anak kelas 9. Nanti kami tunggu di SMK PPN Gorontalo, dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Yosef Koton yang sudah memberikan dukungan luar biasa pada hari ini, dan tentu kami berharap Bapak bisa berkunjung. Ya, ada waktu nanti saya akan berkunjung ya. Ya sudah lama memang itu, tapi
kesibukan ini sangat luar biasa juga ya Pak Jamal, sehingga belum ke sana. Cuma waktu masih SMA itu saya pernah ke sana, masih awal-awal ya, awal-awal bangun. Ya, kepada para orang tua ini diharap kalau anaknya mau berhasil dan punya masa depan yang cerah, maka masuklah ke SMK PPN Gorontalo ini, dan lulusan SMK PPN ini bisa melanjutkan ya. Sekarang terbuka juga Bisa, Pak. untuk melanjutkan. Dan ini kan golongan IPA, Pak, eksakta. Jadi boleh lanjut, banyak pilihan yang mereka bisa lebih pilih. Karena mereka ini pertanian ini jurusan IPA, Pak. Jadi kalau mau lanjut kemana-mana banyaklah peluangnya. Ya, jadi dia itu sebenarnya ya lebih itu lagi dari SMA ya. Jadi dia bisa langsung bekerja dan bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi ya, bisa masuk ke sekolah vokasi. Sekarang vokasi juga kita sementara upayakan untuk berdiri yang dari Polygon ya. Polygon. Ya, Iya. Polygon. Jadi lulusan SMK ini bisa melanjutkan ke Polygon ya, ke Polygon. Nanti di sana juga akan dibuka jurusan-jurusan pertanian itu. Nah, sementara diupayakan ya. Jadi tidak rugi untuk memasukkan anak ke SMK PPN Gorontalo ini. Dan betul-betul memang kita Gorontalo itu butuh SDM yang mempunyai kompetensi. Kita bisa lihat di Cina itu sangat luar biasa pertaniannya juga Pak Jamal ya. Mereka bisa menanam di atas laut dan sebagainya. Nah, ke depan juga SMK PPN ini juga kita harapkan punya inovasi-inovasi seperti itu ya Pak Jamal ya. Untuk perguruan tinggi, Pak. Jadi sekarang ini kami baru MOU dengan Fakultas Kedokteran, nanti menyusul sementara proses MOU dengan Fakultas Pertanian. Tapi kami sudah menyiapkan bahwa SMK PPN itu tempat penelitian, Pak. Jadi bagi mahasiswa yang ingin penelitian, kami akan mendukung sepenuhnya sebatas kemampuan kami. Silakan datang tempat penelitian di SMK PPN. Kerjasama ini dibuka terus-menerus ya Pak Jamal ya, dan juga bisa kerjasama dengan bidang-bidang bergerak di bidang usaha pertanian ya Pak. Hingga lulusan SMK PPN ini begitu lulus langsung bisa bekerja di usaha pertanian tersebut. Pak Jamal, yang itu juga itu ya, para alumninya itu juga harus dikelola dengan bagus sehingga alumninya ini bisa termonitor ya, mereka kemana. Dan kalau dia belum bekerja misalnya, ini harus ada pembinaan atau bimbingan dari sekolah, dan juga sekolah bisa mungkin menghubungkannya dengan instansi terkait dan pengusaha-pengusaha di bidang pertanian ya. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh SMK PPN Gorontalo. Jadi alumni itu kami selalu sampaikan kalau belum bekerja atau sudah kerja atau sementara kuliah boleh tetap menggeluti usaha pembibitan tanaman di rumah. Kalau tidak bisa jual ke sekolah. Jadi kita seperti itu, Pak. Satu indikator yang dinilai untuk akreditasi juga itu ya, lulusannya itu. Jadi ini harus dikelola dengan bagus juga Pak Jamal ya. Apalagi sekarang kan belum ada lulusan ya, jadi sudah dipersiapkan dari sekarang sehingga lulusannya itu betul-betul termonitor ya, dan bisa dibantu dan bisa dihubungkan dengan instansi ya. Pertama kan sekarang SMK ada dengan Bapeda, dan juga bisa mungkin dilakukan MOU dengan pertanian ya, Dinas Pertanian, sehingga ini ke depan lulusannya betul-betul bisa bekerja ya, dan juga monitor dengan bagus ya. Untuk kemajuan sekolah ini harus kolaborasi ya, upayakan
Pak Jamal harus terus menghubungi berbagai stakeholders agar bisa bekerja sama dengan sekolah ini dalam rangka untuk pembelajaran siswa maupun bagaimana siswa bisa begitu lulus langsung bisa bekerja di stakeholders tersebut ya Pak Jamal ya. Betul Pak. Fasilitas untuk teknologi informasinya juga ya. Ya Pak, ya, alhamdulillah kita kalau IT sudah dapat bantuan 15 Chromebook dan itu aktif siswa kita menggunakan Pak. Ya. Hampir setiap saat menggunakan Chromebook dengan belajar ID, akun belajar ID, sehingga mereka bisa belajar lebih leluasa mengenai IT ini, dan itu memang harapan kita Pak. Mereka bisa buat inovasi, buat video, buat kreativitas lainnya dengan menggunakan Chromebook. Teknologi informasi ini juga merupakan salah satu alternatif untuk membuka lapangan kerja baru untuk siswa kitanya. Di TikTok ini saja saya sudah uji coba dan saya dikirimi duit Pak Jamal. Penghasilan dari TikTok itu sudah 1 jutaan ya. Harus belajar ini Pak. Iya. TikTok ini luar biasa ya, dibandingkan kalau kita di daerah mungkin lebih potensi di TikTok untuk mendapatkan penghasilan daripada YouTube. Kalau YouTube harus 4.000 jam tayang ya, tapi kalau TikTok, jadi ini juga jadi salah satu alternatif penghasilan dari para siswa itu. Jadi waktu kita jangan terbuang-buang percuma, kita harus produktif. Saya saja ini sangat sibuk tapi masih bisa ada penghasilan dari TikTok juga ya. Jadi waktu-waktu luang, libur kita gunakan daripada kita menghayal atau apa yang tidak ada gunanya ya. Jadi nah ini perbedaan kita dengan negara-negara maju, misalnya Korea, Cina, Amerika. Itu pendidikannya di sana itu sangat luar biasa untuk supaya bagaimana lulusannya ini produktif. Nah kalau kita di Indonesia itu baru kita cuma menguasai bisa membaca, menghitung, menulis, tetapi untuk produktif ini yang masih kurang. Nah ini semestinya ini pendidikan kita ke depan, bagaimana supaya siswa itu menjadi betul-betul kompeten. Jadi kompeten bukan apa yang sudah dipelajari, tetapi apa yang dikuasai ya, apa yang bisa dilakukan ya, itu kompeten. Nah ini kita masih kurang ya. Jadi kita dari SD sampai perguruan tinggi kompetensi kita hanya menulis, membaca, menghitung, tetapi produksi ini tidak ada. Beda dengan Korea, Jepang, dan negara-negara maju. Nah ini yang perlu kurikulum kita harus kita rubah, bagaimana supaya lulusan kita ini produktif. Jadi begitu dia lulus langsung bisa kerja ya, bukan lagi mencari pekerjaan. Nah ini yang kita akan dorong ke depan ya. SMK PPN Gorontalo ini akan maju dan menjadi sekolah unggulan dan punya branding dan bisa memecahkan permasalahan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, dan juga bisa menyediakan bibitan tanaman-tanaman, dan juga tanaman-tanaman lokal ini bisa terjaga dan tidak punah ya. Nah kita harapkan SMK PPN ini SDM kita betul-betul kualitas di bidang pertaniannya dan bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah sehingga para lulusan ini bisa langsung bekerja dan menciptakan lapangan kerja dan mempekerjakan orang-orang di usahanya. Nah sehingga ke depan kita harapkan Provinsi Gorontalo ini bisa sejahtera ya, dengan kita terus berproduksi. Nah sehingga
PDRB kita akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan kita bisa capai dan juga kemiskinan ini bisa dikurangi. Nah, mungkin ini semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Jamal. Maju terus ya, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.